Alhamdulillah, pertama-tama ya puji syukur ya kehadirat Allah. Ini kita dipertemukan, tentunya ini bukan sebuah kebetulan, tapi dalam perencanaan Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa banyak kebaikan dan hikmah buat kita semua. Salawat dan salam terutama kepada Rasulullah SAW. Semoga menjadi bimbingan dan petunjuk buat kita melangkah untuk satu inisiasi baru ini. Mungkin pertama-tama saya pengen mengucapkan apresiasi yang tinggi ya buat teman-teman yang sudah bersedia menjadi fasil walaupun dadakan begitu untuk acara yang akan dilakukan bulan ini dan bulan depan untuk kegiatan kader, peningkatan kapasitas kader relawan kesehatan atau rekan lansia, yang merupakan satu inisiasi program baru ya tahun ini yang kita tujukan untuk membantu komunitas MOSRIS ya, komunitas dengan yang paling rentan atau paling berisiko melewati masa-masa pandemi. Jadi memang sedikit tentang kegiatan Rumpun Nurani selama pandemi. Jadi ini udah pada kenal Rumpun Nurani atau belum ya? Atau perlu cerita tentang Rumpun Nuraninya juga? Sepertinya Mbak Asma sama Adik Rahma Rizka sama Adik Fatih sepertinya belum terlalu familiar ya. Kalau Mas Fatih sebenarnya sudah pernah ngisi Bu Awi di acara SPAI dulu. Di acara Iya. ya THMD beliau mengisi kegawat daruratan waktu itu. Oke. Sama aja bersinar dikit. Ya, sedikit mungkin tentang Yayasan Rumpun Nurani, berarti ya ini karena Mbak Pipit sudah di Rumpun Nurani di Departemen Pendidikan, Mas Wasil juga di tim media begitu. Kalau saya sendiri ketua di Yayasan Rumpun Nurani yang berdiri 3 tahun yang lalu dan bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Nah, sejak pandemi 2020, kemudian kami mulai bergerak dengan tanggap peduli corona dengan sasaran salah satunya lansia. Nah, di dalam bentuk pemberian bantuan sanitari dan juga bantuan pangan. Dan khusus di 2020 akhir, kemarin kita bekerja sama dengan Atlantic Institute di London untuk membantu endanger community, komunitas-komunitas yang mengalami dampak dari pandemi ini yang paling berisiko atau paling rentan. Dan kita menyasar selain lansia, kemarin nakes dan juga memberi bantuan nakes dan juga memberi bantuan pada street vendor di pantai Baron. Nah, sebagai kelanjutan dari program 2020 kemarin itu, maka kita akan terus nih kelihatannya memang kegiatan Nurani bergerak itu ya untuk tanggap pandemi ini lebih fokus kepada lansia. Itu sehingga untuk mengadakan peningkatan kapasitas pada kader kesehatan yang kita beri nama relawan kesehatan atau rekan lansia ini dengan harapan bisa membantu memantau, mendampingi lansia dalam memantau kesehatannya. Karena kita tahu selama pandemi memang lansia dianjurkan untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan untuk mengurangi resiko, itu satu. Yang kedua juga kita melihat kebutuhan yang tinggi pada pendampingan home care ya, pendampingan di rumah gitu. Dan kita bekerja sama dengan relawan Salsa, sekolah lansia dari Salima, yang mereka itu memang sudah selama ini sudah mendampingi lansia dalam bentuk kegiatan belajar begitu ya, berkumpul dan belajar. Nah, sehingga mereka ini akan ditambah pengetahuannya terkait dengan kegawat daruratan dan juga gizi seimbang, dan kemudian juga mereka akan mendapatkan bantuan
alat kesehatan untuk bisa membantu memantau tanda-tanda vital pada lansia. Ini sebetulnya yang akan kita lakukan di 2 bulan ini, dan sangat berharap teman-teman Fasil akan membantu menyukseskan acara ini, menyukseskan program ini agar memudahkan teman-teman relawan kesehatan untuk bisa memahami peningkatan pengetahuannya maupun skill dalam penggunaan alat-alat untuk tes kesehatan tersebut. Itu mungkin yang gambaran besarnya, dan kami sebetulnya sangat berharap sekali karena memang kelihatannya juga dari pihak Salimah sangat antusias begitu ya. Ini cita-cita juga untuk bisa punya KMS lansia begitu ya, kemudian juga bisa home visit dan lain sebagainya. Nah, kami sangat berharap mudah-mudahan ini bisa jadi program yang bukan jangka pendek begitu ya, tapi juga bisa berkelanjutan. Jadi ini harapannya ini jadi milik kita bersama gitu ya, jadi jalan proses dan jalan belajar bersama yang semoga bisa bermanfaat begitu ya untuk beneficiaries kita, terutama untuk lansia yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal relawan kesehatan tersebut. Kira-kira gambarannya seperti itu, dan mungkin kalau ada tambahan dari Pipit, monggo dipersilahkan. Sudah sangat lengkap, Bu Awi. Alhamdulillah. Ini mungkin sambil perkenalan gitu ya. Di sini ada Mas Wasil, kemudian ada Mas Fathi dan Mbak Rahma Rizka dan Mbak Syifa begitu. Ada berempat ya. Yang satu Mbak Zainab mungkin sedang berhalangan. Saya kurang tahu, ini belum masuk juga WA-nya begitu nggih. Mau berkenalan satu-satu gitu nggih, Bu Awi nggih? Biar tahu ya. Iya, boleh dong. Dari siapa dulu? Monggo. Dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Pipit. Kemudian kalau background dari kesehatannya, saya dari gizi kesehatan begitu. Gitu sebenarnya cukup ya. Lalu kalau kesibukannya sekarang lebih ke saya ikut menjadi mitra di Human Initiative Pemberdayaan Masyarakat. Programnya adalah pendampingan di Posyandu begitu, Posyandu dan urban farming begitu. Mungkin itu. Kalau yang lain monggo, siapa dulu? Mas Basil dulu mungkin nggih. Monggo Mas. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Wasil. Kalau background saya dari keperawatan. Untuk kesibukannya sekarang nggak banyak kesibukan sih, karena kan juga corona nggak bisa banyak kemana-mana, sama cuma nulis aja di Rumpun Nurani. Itu aja sih, Mbak. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa yang sudah siap nih? Mas Fathi, Mbak Rahma, atau Mbak Syifa dulu, monggo. Ini Mas Fathi, Mbak Rahma ini sedang perjalanan dari bandara. Jadi sama-sama di mobil kayak Bu Awi ya. Mbak Syifa, apakah memungkinkan? Boleh Mbak Pit. Ini saya sambil boboin anak, maaf off cam dulu sebentar, nanti on cam lagi. Saya Syifa Nurul Asma, biasanya dipanggil Asma. Saya background-nya kedokteran. Terus ya itu ya. Lagi ya, Mbak. Saat ini sedang melanjutkan S2 ya Mbak Asma ya? Oh iya, sedang S2 di IKM, UGM. Minta doanya juga. Gitu. Sudah beranak 2. Semoga lancar Mbak Asma kuliahnya. Amin. Lalu yang ketiga ada Mbak Rahma dan Mbak Rahma Rizka, dan yang keempat ada Mas Fathi. Apakah memungkinkan? Oh, sudah on cam ini, mungkin memungkinkan ini. Muncul, suaranya belum muncul. Oke.
Apakah terdengar suaranya? Terdengar, monggo. Tuh, jelek sinyalnya. Oh Terdengar iya, ini. alhamdulillah. Monggo. Iya. Ya, nggak kelihatan ya. Ya udah. Perkenalkan saya Rahma. Rahma Rizka, boleh dipanggil Rahma, boleh dipanggil Rizka. Masih sedang menunggu internship gitu. Backgroundnya dari PD, pendidikan kedokteran. Gitu ya, udah. Kalau Mas Fatih? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih, panggilannya Fatih. Saya suami dan kakak kelasnya Mbak Rizka. Itu sekarang pekerjaannya pas dokter internship, ya seperti itu. Jadi Mas Fatih ini masih menunggu praktek berikutnya begitu ya, karena baru selesai internship begitu, Mbak Awi. Kalau Mbak Rahma Rizka sudah menunggu internship begitu. Jadi sudah sumpah dokter ya berarti ya. Kemudian tinggal ditempatkan gitu. Sama kayak Mbak Zainab ini, alhamdulillah Mbak Zainab sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Zainab. Ya Mbak, maaf. Apa-apa. Tadi udah dijelaskan tentang programnya, bukan tentang programnya sih, tentang RN begitu ya, dan asal-usul program ini begitu. Nanti insya Allah ini direkam kok, nanti bisa diputar ulang kalau diperlukan. Monggo Mbak Zainab bisa perkenalan. Ini kayak Mbak Rahma Rizka kalau Mbak Zainab ya. Sudah sumpah, cuman masih menunggu internship ya Mbak? Kalau saya belum ini Mbak. Oh iya. Kalau aku masih ini Mbak, baru ujian UKMPP kemarin Mbak. Oh ya, enggak apa-apa. Perkenalan Mbak Zai. Nunggu hasilnya besok awal Desember gitu Mbak Pipit. Oke. On cam boleh enggak ya Mbak? Gimana? Nggak usah on cam dah ya Mbak. Apa-apa. Iya, jadi ini kalau Mbak angkatannya angkatan nama Zainab Azhara, adiknya Mbak Asma, angkatan 2015. Terus baru UKMPD kemarin November ini. Jadi masih menunggu. Insya Allah ntar hasilnya awal Desember gitu. Minta doanya. Amin. Semoga diberikan yang terbaik Mbak Zainab. Begitu Bu Awi. Insya Allah ini hasilnya ada berlima. Dan insya Allah sudah bersedia semua untuk menjadi fasilitator pendamping rekan. Jadi walaupun ini termasuk ada di link saya begitu ya, tapi saya tidak memaksa mereka gitu atas kesadaran sendiri untuk berbagi ilmu dan mengisi waktu yang memang ada yang mungkin memang sangat menyempatkan begitu. Ada yang pokoknya semua penuh kesadaran lah insya Allah untuk mendampingi teman-teman fasilitator, mendampingi teman-teman rekan begitu ya, bukan fasilitator ya, teman-teman rekan semuanya. Begitu. Nah, untuk kegiatannya mungkin saya sambung ya. Ini mohon maaf saya laptopnya jadi agak-agak error ini akhir-akhir ini, jadi saya share pakai HP saja nggih. Untuk gambaran kegiatannya sebenarnya sesuai dengan yang saya sampaikan sih. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi kegiatannya sama sesuai yang disampaikan, ada 4. Yang pertama adalah kelas online ya, secara daring, besok insya Allah tanggal 20 November, membahas tentang problem lansia, nanti akan diisi oleh Dr. Probo Suseno. Kemudian yang kedua tentang gizi lansia, secara online juga, tanggal 21 November, ini bersama dengan ahli gizi Rumah Sakit Dr. Sarjito, bersama dengan Bu Nur. Dan yang ketiga, ini yang membutuhkan partisipasi dari teman-teman fasilitator pemantauan lansia ini. Jadi melatih rekan agar bisa menggunakan alat-alat yang kita sediakan. Nah, alat-alatnya ada apa saja? Yang pertama ada oximeter, kemudian ada termogan, yang ketiga ada berat badan jadi ya Bu Awi ya? Iya, jadi. Timbangan berat badan, kemudian saya nggak tahu ini bentuknya nanti Medline atau alat
pita yang lingkar perut itu. Pokoknya untuk lingkar perut ya sebenarnya tujuannya. Kemudian ada tensimeter digital. Dan yang terakhir itu alat GCU. Mereknya AC Touch kalau nggak salah. Ya Bu Awing ya? Ya. Itu jadi alat-alatnya itu nanti insya Allah yang akan teman-teman Fasil salurkan ilmu-ilmunya begitu kepada teman-teman rekan itu, alat-alat itu seputar itu begitu. Dan setelah mereka diajari menggunakan alat-alatnya, nanti yang terakhir adalah mereka mengaplikasikan apa yang didapat selama pelatihan baik secara online maupun offline begitu ya, itu di tetangga sekitar, lansia yang ada di lingkungan sekitar masing-masing rekan gitu. Karena kan kita belum boleh mengumpulkan orang dalam jumlah banyak juga ya, masih pandemi kita belum berakhir begitu nggih. Jadi ini akan diaplikasikan di lingkungan sekitar. Satu rekan akan men-screening begitu ya, men-screening 5 lansia di sekitarnya. Begitu. Jadi karena ini ada 50 rekan, jadi insya Allah akan ada 250 lansia yang mendapatkan manfaat dari program ini. Begitu teman-teman. Nah, untuk teknis pemantauan lansianya ini, yang tanggal 4 dan 5 ya, nanti kan ada 50 rekan. Nah, 50 rekan ini akan dihadirkan setengah-setengahnya, walaupun mungkin nggak persis ya, misalnya di tanggal 4 ini ada 25 orang, kita anggap persis dulu ya. Dan tanggal 5 juga ada 25 orang. Nah, nanti teman-teman fasilitator akan hadir di kedua hari itu. Jadi, sekali datang itu akan mendampingi 5 orang rekan begitu. Insya Allah bisa nggih teman-teman ya kalau menghandle 5 orang begitu. Insya Allah. Insya Allah ya. Kemudian ini mau minta saran sebenarnya saya. Kira-kira waktunya butuh waktu berapa menit ya untuk mentransfer itu ke 5 peserta. Dan nanti harapan saya sih setelah Mbak-mbak dan Mas-mas ini memberikan contoh dan memberikan cara yang betul begitu ya, diakhiri dengan penilaian. Jadi mereka mencoba sendiri alat-alatnya dan nanti teman-teman menulis penilaiannya begitu. Nanti mungkin sih penilaiannya cuma prosedurnya sesuai atau tidak, kemudian interpretasinya sesuai atau tidak, dan yang terakhir saran atau edukasinya sesuai atau tidak. Itu saja sih. Kira-kira butuh waktu berapa menit gitu? Mungkin ada saran. Izin Mbak, mungkin kalau misalnya nanti pelatihannya itu kayak udah skill lab aja gitu. Jadi maksudnya fokusnya banyak di latihan. Kalau teori-teori awalnya mungkin bisa dicicil di sesi yang dengan narasumber, mungkin 1,5 jam insya Allah bisa Mbak. Untuk ini. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau sesi narasumber nggak ada yang penggunaan alat gini sih Mas, atau diperlukan ya? Kalau misalnya itu disampaikan di WA gitu, misalnya oleh Fasil, apakah memungkinkan? Oh ya, bisa Mbak Alo, boleh kayak gitu. Jadi nanti mungkin ada materi pendahulunya yang bisa dibaca nanti biar pas waktu pelatihan offline-nya itu nanti juga bisa sambil dijelaskan juga. Ya mungkin 1,5 sampai 2 jam lah Mbak kira-kira. 1 sampai 2 jam ya. Biar tiap orang bisa praktek juga. Ya, betul. Terima kasih Mas Fathi untuk sarannya. Dari teman-teman lain apakah ada saran juga? Atau sepakat kira-kira waktu yang dibutuhkan 1,5 sampai 2 jam? Untuk alat-alat tersebut ini ya. Jadi teman-teman delivery dulu, kemudian masing-masing peserta mempraktekannya. Gitu. 2 jam cukup, nggih? Insya Allah cukup, Mbak Pipit. Oke. Baik, kalau gitu 2 jam ya. Kemudian untuk penilaiannya ini kalau bayangan saya hanya prosedurnya sesuai atau tidak. Jadi kayak prosedurnya aja. Yang kedua interpretasi, yang ketiga saran atau edukasinya begitu. Apakah ada masukan dari teman-teman? Barangkali ada yang perlu ditambahkan begitu untuk penilaian kapasitas masing-masing rekannya. Mungkin kalau mengingat kembali pelajaran Skill Lab terkait komunikasi juga Mbak. Jadi kayak salah membuka terus kayak gitu. Jadi dari sisi penyampaiannya juga. Terutama kan ini kan sasarannya ke lansia. Jadi
butuh pendekatan yang beda dibandingkan dengan kalau warga yang usia produktif yang masih muda. Oke, iya tadinya saya mikir apa mau dibikin detail kayak skills lab gitu kan kalau kalau skills saya emang ini ya menyapa dulu gitu kan ada prosedurnya, kemudian memasang alat sesuai ini apa enggak. Nah, kalau jadi kan centang-centang kan ya biasanya kalau kayak gitu ya nggak sih? Nah, kalau biasanya kalau seingat saya dulu di GISI juga ada sih walaupun nggak banyak gitu ya. Seingat saya tuh centang-centang. Nah, kalau ini karena space-nya biar karena banyak yang dinilai dan untuk menghemat ini sih menghemat tulisannya aja sih. Kemarin saya mikirnya narasi saja begitu. Cuman kalau saran dari teman-teman di centang-centang ya tak bikin yang centang-centang. Lebih enak yang mana? Sepakat fokus aja Mbak kalau gitu terkait prosedurnya tadi, terus interpretasi sama edukasi terkait hasilnya. Mencuci tangan dan membersihkan alat itu kali ya Mbak, yang harus dimasukin di checklist, kadang lupa. Oh ya, betul-betul. Oke. Siap. Kemudian ini, oh ya, sekedar informasi. Saya lupa sudah menyampaikan apa belum. Ini bukan teman ya. Besok rekannya itu adalah ibu-ibu ya, ibu-ibu usia 35 sampai 45 tahun. Karena ini kan anggota Salimah atau pengurus Salsa. Salsa itu tadi yang disampaikan Bu Awi, sekolah lansia Salimah begitu. Jadi mungkin besok ya mungkin teman-teman sudah terbiasa sih sebenarnya berkomunikasi dengan ibu-ibu usia 35 sampai 45 tahun begitu ya. Cuman ini saya sampaikan supaya ke depan mungkin bisa menyesuaikan begitu teman-teman kalau ada yang belum tahu gitu kan. Kira-kira komunikasi yang seperti apa gitu yang pas untuk orang awam dengan usia paruh baya ya itu maksudnya ya. Gitu. Oke, terus untuk hak dari teman-teman sendiri sudah saya sampaikan BWA ya, insya Allah selama rangkaian kegiatan ini untuk fasilitator total yang akan diterima sekitar Rp600.000 gitu. Nanti kalau ada perubahan akan disampaikan menyusul. Insya Allah kalau berkurang sih tidak, tapi kalau bertambah mungkin tergantung Bu Amin. Baik, begitu mungkin Bu Awi ada yang perlu ditambahkan? Saya memang hanya menjanjikan 1 jam paling lama ketemuan kita. Takut kalau teman-teman punya aktivitas lain. Iya, sip banget nih 1 jam, keren. Aku sih udah clear ya, maksudnya yang penting teman-teman nyaman aja untuk menjadikan ini sebagai proses belajar bersama begitu, dan juga harapannya banyak masukan input ya karena ini memang program inisiasi awal begitu yang kita bisa kembangkan bersama. Aku tadi belum kenalan sedikit latar belakang pendidikan komunikasi, tapi selama 6 tahun kemarin pernah menjadi Badan Pengawas Rumah Sakit DIY. Jadi sudah berkeliling ke 82 rumah sakit di Jogja dan sudah berkenal ke banyak dokter begitu ya. Jadi ini dokter dan perawat begitu, dan jadi harapannya memang keren banget kalau rekan ini bisa punya fasil dari nakes begitu yang memang betul-betul menguasai karena memang ibu-ibu relawan di Salsa itu memang awam juga ya, dan sebagian juga dari desa kan, maksudnya dari Gunung Kidul dan Kulon Progo yang mungkin nanti pada saat ketemu akan memang butuh sekali bantuan pemahaman begitu dan juga teknis skill. Jadi keren banget ini, alhamdulillah timnya, semoga dimudahkan semuanya. Itu mungkin Mbak Pipit, makasih banyak. Amin, makasih Bu Awi. Untuk teman-teman apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dulu? Mumpung masih ada Bu Awi juga. Sudah clear sepertinya ya. Oh iya, untuk teman-teman. Cukup, Mbak. Monggo. Izin memastikan dikit Mbak Pipit, Bu Awi. Berarti nanti sampai interpretasi ya? Nggak cuma cara pemeriksaannya juga, tapi sampai misalnya
cek isi touch-nya, hasilnya berapa, lebih dari berapa, nanti berarti artinya apa, sampai interpretasi hasilnya ya? Iya Mbak Asma. Sebenarnya kita nanti ada modul. Nanti insya Allah akan saya share dengan teman-teman biar cut off-nya sama. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya tensi begitu ya, kalau lansia kan kemarin sudah dikonsultasikan juga Dokter Probo, jadi cut off normalnya itu berapa begitu. Jadi nanti modulnya akan saya share juga pada teman-teman biar cut off-nya biar seragam. Cuma nanti kalau ada saran dari teman-teman juga boleh loh ya disampaikan. Dan mumpung besok tanggal 20 itu kan Dokter Probo juga hadir. Kalau mau ada yang dikonfirmasi gitu juga boleh. Atau di luar forum itu ingin menyampaikan sesuatu insya Allah bisa begitu ya. Gitu. Makasih. Yang lainnya apakah ada? Mbak mau nanya juga Mbak. Boleh monggo Mbak Zainab. Nganu Mbak Pipit ngelanjutin pertanyaannya Mbak Asma tadi kan habis interpretasi tadi kan. Itu nanti apa namanya? Itu warga. Siapa itu Mbak? Itu Mbak, itu sasarannya nanti. Iya Mbak, rekannya itu maksudnya. Itu apa namanya dikasih, mungkin bisa dikasih pengetahuan dasar mungkin tentang hipertensi atau bagaimana gitu Mbak. Atau udah termasuk di modul itu Mbak? Di modulnya ada sekilas sih memang, tapi nggak detail sih Mbak. Jadi cuma ya kalau dari gizinya nanti ada saran makannya seperti apa, dan saya juga sudah minta contoh menunya yang sederhana gitu dan bisa diaplikasikan karena ini kan memang awam. Alhamdulillah beliau sangat ini juga sih. Oh ya nanti saya bikinin atau mau saya kasih PR katanya. Boleh Bu, boleh gitu aja kan. Jadi mungkin mau diminta menyusun menu atau gimana saya kurang tahu nanti dari narasumbernya. Kalau gambarannya ini cuma dasar aja sih Mbak, karena ini kan awam juga ya. Jadi memang kita nggak usah mendetail-detail saja. Kalau menurut saya ya, karena kan ini rekannya ini kan juga orang awam. Nanti kalau terlalu dalam malah bingung sendiri kebanyakan gitu kan. Itu kalau bayangan saya terus terang ya, untuk misal hipertensi, oh terus dia harus ngapain gitu. Kan paling kan sekedar itu ya, bukan terus harus minum obat apa kan kalau awam. Hanya harus gimana gitu. Ya misalnya dari kebiasaannya dulu, kebiasaan hidupnya seperti apa, atau makannya seperti apa. Nanti kalau nggak bisa, harus ke dokter gitu misalnya. Jadi lebih ke menyarankan ke fasilitas kesehatan sih. Karena mereka sekali lagi basicnya awam. Jadi kalau mau ngasih diagnosis atau apa gitu kan memang belum boleh ya. Mungkin Itu bisa sih, dari faktor luar tenaga kesehatan yang misal KI yang tentang makanan-makanan sehat atau ya, gimana Mbak. Betul Mbak. Nah, misal ini sih, maksudnya kalau udah tinggi itu, kalau misalnya GCU gitu kan, kalau tinggi gitu kan nggak langsung jadi diagnosis kan Mbak, harus diulang beberapa kali kan ya. Jadi misal gula darahnya waktu itu tinggi, nanti ya disarankan misalnya periksa lagi ke puskesmas misalnya kayak gitu. Kan masalahnya seperti itu ya setahu saya ya. Iya Mbak. Nah seperti itu Mbak. Oke Mbak. Terima kasih Mbak Zainab. Ada lagi dari teman-teman? Sudah? Sudah clear? Kalau sudah clear, kita akan berjumpa insya Allah tanggal 20 November di kelas daring yang pertama, pelatihan online ya Bu Awi namanya, pelatihan online rekan lansia. Insya Allah jam 9 sampai 11.30. Gitu. Semoga teman-teman semua bisa hadir ya. Insya Allah. Itu aja sih teman-teman. Terima kasih setengah jamnya, insya Allah efektif. Dan sudah disampaikan semua. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kembali Mbak. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.